Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Mauri dan secara analisa harian kita pada hari ini, hari Jumat barokah, Jumat penuh berkah buat kita semuanya. Rekan trader, seperti biasa kami dari Amarket memberikan sedikit analisa buat rekan trader karena kami ingin setidaknya rekan trader memperoleh informasi sebelum terjun dalam dunia trading. Oleh karena itu rekan trader, mari kita bersama-sama di analisa harian ini. Dan seperti biasa untuk analisa harian kita akan mulai dari apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Di hari kemarin rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana pergerakan yang terjadi pada pasar untuk indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika mengalami pelemahan yang signifikan, ya, walaupun dibuka agak sedikit menguat di posisi 99.812, tapi kemudian di akhir perdagangan berada di level 99.96269. Untuk Euro USD rekan trader bisa lihat bahwa Euro USD kemarin sedikit mengalami penguatan setelah beberapa hari terjatuh rekan trader, dan dia menguat hingga menembus level 1.13977. Dan untuk pound sterling, rekan trader bisa lihat bagaimana pergerakan yang terjadi pada pound sterling setelah mengalami pelemahan di 2 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya. Pound sterling kemarin sedikit koreksi dan mengalami penguatan hingga menembus level 1.33483. Sedangkan untuk gold, rekan trader bisa lihat gold kemarin ya setelah mengalami pelemahan 2 hari terakhir, dia akhirnya kemarin sempat menguat dan akhirnya ditutup di seputaran 3.348. Bayangkan rekan trader, awal minggu 3.500, sekarang kemungkinan besar akan ditutup di seputaran 3.300, malahan tidak tertutup kemungkinan dia bisa jatuh di 3.200 lebih rekan trader. Dan untuk USD yen Jepang, rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang kemarin. USD yen Jepang mengalami sedikit koreksi, menembus level 142.277 walaupun akhirnya ditutup di seputaran 142.604. Nah, rekan trader, ini adalah apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Dan rekan trader semuanya, setiap hari ada selalu tema-tema menarik yang ingin saya bawakan buat rekan trader. Dan untuk tema hari ini, ya saya angkat sebuah tema yang sangat luar biasa tentang emas di persimpangan jalan. Nah, ini dia rekan trader. Emas di persimpangan jalan. Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena kalau kita lihat rekan trader, pasca statement dikeluarkan oleh Donald Trump bahwa dia tidak akan memecat Jerome Powell dan skala eskalasi pertempuran dagang antar Amerika dengan Cina semakin menurun, inilah yang membuat bagaimana dolar Amerika kembali mengalami penguatan yang signifikan dan berimbas pada emas. Rekan trader bisa lihat di sini ya, digambar di platform bagaimana dolar Amerika dia mengalami penguatan yang signifikan pasca hal tersebut ya, setelah dia memang sempat melemah ya rekan trader ya sampai di level 97, tapi setelah statement yang dikeluarkan oleh Donald Trump bahwa kemungkinan besar dia tidak akan memecat, dia tidak akan mengorek si Jerome Powell, dan eskalasi perdagangan dengan Cina semakin mantap ceritanya ya. Ini membuat bagaimana dolar Amerika bisa kembali lagi ke level tertinggi, level 99, walaupun sekarang koreksi berada di 99.510. Dan ini berimbas terhadap emas rekan trader. Rekan trader lihat emas setelah menyentuh level 3.490, 3.500, malahan dia sempat menyentuh level 3.500. Rekan trader, bagaimana emas ini dia turun hingga keluar dari level 3.500, dia di level 3.257 rekan trader ya, 3.257. Bayangkan rekan trader, walaupun sekarang dia terkoreksi dan pada posisi sekarang dia berada di level 3.312. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah ini merupakan akhir dari ketinggian emas di mana emas telah menyentuh 3.500? Di saat inilah yang akan menjadi dilema buat emas. Di satu sisi rekan trader, perdagangan yang dilakukan, tarif yang dilakukan
oleh Amerika dengan negara-negara lain berjalan luar biasa. Kemajuannya sangat luar biasa. Pertemuan dengan Korea, pertemuan dengan Jepang menyatakan bahwa segala sesuatu dalam kontrol Amerika. Ini yang membuat bagaimana dolar Amerika bisa mengalami penguatan lagi. Dengan Cina eskalasinya sudah oke, clear. Artinya di sini memberikan kekuatan terhadap dolar Amerika dan sedikit memberikan tekanan terhadap emas. Oleh karena itu, emas memiliki peluang untuk mengalami pelemahan pasca hal tersebut. Akan tetapi, ada satu yang mengganjal rekan trader. Ada satu yang mengganjal. Yang mengganjal adalah bagaimana, ya? Yang mengganjal adalah bagaimana nanti statement pernyataan dari The Fed bahwa kemungkinan besar mereka akan memangkas tingkat suku bunga. Nah, ini dia rekan trader. Inilah yang mengganjal hal tersebut. Di satu sisi rekan trader kita bisa lihat bahwa apabila perdagangan dengan Amerika dengan kolega-koleganya masalah tarif clear, ya. Ini memberikan kekuatan terhadap dolar. Tapi di sisi lain, di saat nanti The Fed memangkas tingkat suku bunga, ini akan berimbas bahwa dolar Amerika ini tidak akan, ceritanya dolar Amerika ini akan sedikit mengalami penekanan atau tertekan. Nah, ini dia yang akan menjadi peluang untuk emas. Oleh karena itu saya bilang bahwa emas berada di persimpangan jalan. Setelah dia menyentuh level 3.500, dia turun, ya, pasca membaiknya hubungan antara Donald Trump dengan Jerome Powell, Amerika dengan Cina, sudah mulai win-win solution. Nah, inilah yang menjadi alasan pergerakan emas di saat ini di persimpangan jalan. Di satu sisi dia akan menurun, melemah, tapi di sisi lain dengan kebijakan yang dilakukan oleh The Fed akan sedikit mengangkat pergerakan emas ke depan. Oleh karena itu, dalam analisa saya bisa bilang bahwa emas sekarang di persimpangan jalan walaupun peluang akan mengalami pelemahan, oke, tapi kita akan lihat kebijakan yang akan dikeluarkan oleh The Fed, pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan pada bulan Juni lagi. Apabila memang pemangkasan tingkat suku bunga itu dilakukan, artinya dolar Amerika akan tertekan dan akan sedikit memberikan ruang untuk emas naik kembali lagi. Walaupun perjuangan untuk menuju ke 3.500 sepertinya agak sedikit berat. Tapi untuk sampai turun ke level terbawah pun juga sepertinya akan sangat sulit. Jadi pada posisi sekarang ini, menurut analisa saya, emas akan berada dalam situasi persimpangan jalan. Kemungkinan turun oke, tapi kemungkinan naiknya juga iya. Oleh karena itu, segala sesuatu masih akan terus terjadi. Dan kita akan melihat bagaimana arah pergerakan ke depan, tergantung dari bagaimana statement yang dilakukan oleh Donald Trump maupun pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh The Fed. Oke rekan trader, demikianlah tema harian kita. Sekarang kita coba langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa analisa teknikal kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Untuk indeks dolar Amerika, kita lihat rekan trader semuanya. Pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini, kalau kita lihat secara garis besar, indeks dolar Amerika di awal perdagangan, dia memulai perdagangan dengan sedikit penguatan, tapi sekarang terjadi koreksi. Kalau menurut analisa saya melihat bahwa indeks dolar Amerika ini masih punya kekuatan untuk bisa naik lagi ke posisi yang lebih tinggi. Ya, analisa saya, menurut saya dia masih bisa naik, ya minimal, kalau saya bilang sih ya, minimal dia bisa naik sampai di level sinilah ya, 100.102. Nah, gitu lah. Oke, 100.102. Tapi peluang pelemahan pun juga masih tetap ada dan tidak tertutup kemungkinan dia akan jatuh sampai level paling terendah di posisi 99.325. Nah, ini dia. Ada pergerakan terjadi pada indeks dolar Amerika. Bagaimanakah untuk Euro USD rekan trader semuanya? Untuk Euro USD rekan trader kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa arah pergerakan yang terjadi pada Euro USD saat ini
sedikit memiliki tendensi bearish, tapi hati-hati ya. Analisa saya dia ini bisa saja turun sampai level terendahnya itu di seputaran 1.12810. Tapi hati-hati penguatan yang terjadi dan dia bisa kembali lagi ke level yang paling tertinggi harian pada hari ini, bisa menyentuh level 1.14146. Nah, ini dia arah pergerakan yang bisa terjadi pada Euro USD. Bagaimanakah untuk pound sterling, rekan trader? Kita lihat bersama. Untuk pound sterling, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini memulai pasar Asia agak sedikit mengalami pelemahan, tapi hati-hati pembalikan arah akan terjadi. Analisa saya, kalaupun dia melemah, pelemahan yang paling sempurna akan terjadi di posisi 1.32481. Tapi hati-hati pembalikan arah. Pembalikan arah ini bisa membuat dia kembali lagi naik sampai level tertinggi sempurna di level 1.33365. Nah, ini adalah arah pergerakan yang bisa terjadi pada pound sterling. Sedangkan untuk gold, rekan trader, kita lihat. Untuk gold, rekan trader harap diperhatikan arah pergerakan terjadi pada gold. Gold ini menurut saya kalau kita lihat memang dia agak sedikit terjadi koreksi ya. Pelemahan bisa terjadi dan saya bilang bahwa tidak terlalu kemungkinan dia akan bisa melemah sampai level paling terendah di seputaran 3.274. Tapi hati-hati pembalikan arah, dan pembalikan arah ini bisa membuat emas ini kembali naik sampai level tertinggi di posisi 3.380 ya. Jadi pada prinsipnya dari 3.380 sampai level paling terendah yang bisa saja terjadi itu di level seputaran 3.266. Makanya saya bilang emas kemungkinan dia akan bergerak sangat sideways ya, karena akan melihat apa yang terjadi di lapangan ya. Walaupun sekarang potensi pelemahannya itu sangat besar sekarang terjadi. Dan untuk USD yen Jepang, rekan trader, kita lihat bersama-sama. Pola pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang saat ini menurut analisa saya, dia memang sudah berada di level bullish yang sangat luar biasa. Tapi sekali lagi saya bilang bahwa untuk bisa naik ke posisi yang paling tertinggi, saya bisa bilang bahwa tidak posisi yang paling sempurna, kalau ketinggian paling sempurna mungkin dia akan berada di seputaran sini, rekan trader ya. Tapi harap diperhatikan bahwa siap-siap pun juga dia mengalami pelemahan, dan pelemahan itu bisa saja terjadi sampai level paling terendah menurut saya itu di seputaran 142.753. Arah pergerakannya ya, dari 144.191 sampai 142.753. Oke rekan trader, demikianlah analisa teknikal kita. Dan rekan trader, untuk kalender ekonomi hari ini tidak ada ya, udah berada pada akhir pekan. Kalender ekonomi kalau saya lihat sudah tidak ada lagi. Jadi rekan trader, menurut saya sudah tidak terlalu ini ya, secara garis besar kalender ekonomi sudah tidak ada, palingan yang kecil-kecil aja yang akan ditampilkan, tapi secara besar globalnya tidak ada. Dan rekan trader semuanya, saya mau bilang buat rekan trader, kita merevisi apa yang telah terjadi ya untuk undian yang akan dilakukan oleh Amarket. Nah, untuk ke depan saya mau bilang buat rekan trader bahwa tidak perlu untuk mendaftar lagi buka account di Amarket, tidak perlu. Kalau rekan trader sudah punya account di Amarket ya, bisa mendapatkan hadiah ini, tapi dengan caranya adalah melakukan deposit dan bertransaksi lagi. Jumlah deposit itu adalah minimal deposit sebesar $20. Jadi kalau rekan trader sudah punya account, rekan trader bisa melakukan deposit. Setelah melakukan deposit, nanti rekan trader bisa melakukan konfirmasi nomor akun rekan trader di link yang akan saya tampilkan di komentar. Nah, setelah lakukan deposit, konfirmasi di link tersebut, dan dari situlah kita akan mengundi dan memberikan hadiah untuk rekan trader semuanya. Ini berlaku sampai tanggal 8 Mei nanti. Oke rekan trader semuanya, rekan trader, dan
untuk webinar hari ini, karena ini hari Jumat, tema webinarnya adalah independensi The Fed dan penguatan dolar Amerika. Kita akan membahas tentang bagaimana independensi yang terjadi pada The Fed dan bagaimana sikap independensi ini bisa membuat dolar Amerika tergerak naik lagi. Oke. Rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di analisa-analisa berikutnya. Dan jangan lupa 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hari ini akan ada webinar. Silahkan menyaksikan webinar dari Amarket. Sampai ketemu di acara webinar nanti. Salam profit Indonesia.